Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Deklara Dewanti Mulya dengan NIM 200407040097 dari kelas 2020B. Pada video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai Pancasila sebagai pandangan hidup generasi merdeka. Sebelumnya yang perlu kita ketahui, apa itu Pancasila? Bagaimana ia bisa ada dan hidup bersama kita? Nah, secara pengertian, kita harus memahami ada 4 pemahaman mengenai Pancasila, yakni secara etimologi atau kebahasaan, terminologi atau secara istilah, historis, dan menurut pengertian ahli. Secara etimologi, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang dibagi menjadi 2, yakni panca yang artinya 5, dan sila yang artinya dasar. Kemudian, secara terminologi, Pancasila sudah dipikirkan sejak sidang BPUPKI dan diberi nama Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 sebagai nama dari kelima dasar negara kita. Lanjut, secara historis yang memuat nilai sejarah, Pancasila memiliki perjalanan pembuatan dari sidang pertama BPUPKI sampai pada akhirnya dicalonkan sebagai dasar negara yang ditetapkan pada tanggal 1 Juni 1945. Yang terakhir, secara pandangan salah satu ahli, yakni menurut Notonegoro, Pancasila adalah dasar falsafah dan fondasi negara yang diharapkan mampu menjadi pandangan hidup masyarakat, sebagai dasar pemersatu dan sebagai suatu pertahanan bangsa dan negara. Pancasila juga dipercaya memiliki peran sebagai ideologi, namun ideologi yang dianut adalah ideologi terbuka. Ideologi terbuka ini terbagi menjadi 3 dimensi, yakni ada nilai dasar, nilai instrumen, dan nilai praktis. Nilai dasar memuat segala pernyataan mutlak bahwa Pancasila tidak dapat dirubah sedikit pun, yang kita pahami sebagai nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Dan kelima butir ini bersumber dari masyarakat sendiri. Lalu nilai instrumen memuat bagaimana Pancasila itu ada, sehingga dijabarkan menjadi bermacam-macam norma dan hukum yang berlaku di masyarakat. Dan pada nilai praktis, ia akan menjiwai melalui perilaku sehari-hari, apakah linear dengan Pancasila atau tidak, apakah nilai dasar dan instrumen benar-benar ditetapkan dalam masyarakat atau tidak. Kemudian, 5 butir isi Pancasila memuat 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan keadilan. Serta yang terakhir, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian kita juga harus mengetahui apa peran penting Pancasila dalam kehidupan kita. Hal ini ternyata terbagi menjadi 2, yakni ada fungsi umum dan fungsi khusus. Pada fungsi umum, memuat sebagai panduan hidup berbangsa dan bernegara yang sebagaimana mungkin mengatur seluruh isi negara. Lalu sebagai sumber norma dan hukum yang harus ditaati agar kehidupan berbangsa dan bernegara berjalan dengan baik, serta sebagai perjanjian luhur, yang dimana para pejuang yang mendahului kita sudah berupaya membuat sebuah karya pedoman hidup berbangsa dan bernegara, yang baiknya kita jaga serta implementasikan pada kehidupan saat ini. Pada fungsi khusus Pancasila, berfungsi sebagai jiwa dari segala perilaku kita pada kehidupan bersosial kita. Kemudian sebagai cita-cita bangsa yang akan menuntun kita untuk bergerak maju, sebagai kepribadian bangsa, yang dimana negara kita memerlukan identitas, serta berfungsi sebagai sumber hukum yang pastinya harus sejalan dengan isi butir Pancasila. Jika Pancasila terrealisasikan dengan baik, kita akan mendapatkan manfaat baik di kemudian hari. Negara akan terasa damai, kehidupan berjalan sistematis, dan yang paling penting, cita-cita bangsa yang sedari dulu didambakan akan tercapai. Namun terlepas dari hal itu, kita tidak lupa bahwa sedang hidup pada zaman milenial, yang dimana secara kasat dunia terasa lebih canggih dan modern, serta gaya hidup yang hampir terlepas kendali dari Pancasila.
Masyarakat kini entah mengapa lebih memilih menyulut api daripada menciptakan kedamaian antar sesama. Kebencian, perselisihan, rasisme, mulai dari hal kecil sampai singgung sara, semua terkena imbasnya. Padahal, kita sebagai generasi yang memegang kuat kendali masa depan, sudah seharusnya memiliki rasa tanggung jawab untuk menggantikan para pendahulu kita. Dengan adanya teknologi dan perkembangan zaman, serta tak gegabah dalam menghadapi sesuatu, niscaya negara kita akan bergerak lebih maju dan hebat dalam menaungkan pedoman Pancasila. Kita harus belajar untuk mulai menyesuaikan diri dan tegas terhadap diri sendiri. Merubah dan menyesuaikan pola pikir adalah perubahan awal yang penting dari diri sendiri sebelum melibatkan sesama. Kita masih berkesempatan untuk mendamaikan diri sendiri, serta menyesuaikan hidup sesuai dengan Pancasila dengan berbagai cara. Misalnya dengan membaca, membiasakan dan menahan diri, rehat gadget, mulai membuka pikiran, serta jujur pada diri sendiri. Apa akibat dari perubahan berkala tersebut? Kita akan mendapati keadaan masyarakat yang lebih bersih, damai, indah, serta identitas terasa lebih menonjol. Sekian dari penjelasan saya mengenai Pancasila sebagai pandangan hidup generasi merdeka. Mohon maaf bila ada salah kata dalam pengucapan maupun penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.